Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait studi kasus penerapan dan dampak DSS di berbagai industri seperti kesehatan, keuangan, dan manufaktur. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota kelompok 4 ada Ananda, Nahda, dan juga saya Sela. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi mengelola data secara lebih cepat, namun juga membuat proses pengambilan keputusan menjadi semakin kompleks. Keputusan yang tepat sangat penting karena mempengaruhi efektivitas, produktivitas, dan daya saing organisasi. Decision Support System hadir sebagai sistem berbasis komputer yang membantu pengambil keputusan melalui analisis data dan penyediaan alternatif solusi. DSS telah diterapkan di berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, dan manufaktur untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Penerapan DSS terbukti meningkatkan kualitas keputusan, efisiensi operasional, dan mengurangi resiko kesalahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penerapan dan dampak DSS pada berbagai industri melalui studi kasus nyata. Selanjutnya terdapat konsep dan peran Decision Support System. Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang membantu proses pengambilan keputusan melalui pemanfaatan data, model analisis, dan basis pengetahuan. Kemudian ada peran utama dari DSS. Yang pertama, membantu mengolah data menjadi informasi yang akurat dan relevan, menyediakan berbagai alternatif solusi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Selanjutnya, mendukung proses pengambilan keputusan agar lebih cepat, objektif, dan efisien. Kemudian, terdapat tujuan dari DSS. Yang pertama, meningkatkan kualitas keputusan melalui analisis data yang akurat dan objektif. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan dengan menyediakan informasi dan alternatif solusi sebagai dasar pengambilan keputusan. Membantu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dan semi terstruktur. Selanjutnya terdapat studi kasus penerapan DSS dalam bidang kesehatan. Decision Support System dalam bidang kesehatan atau Clinical Decision Support System membantu tenaga medis menganalisis data pasien, mendukung diagnosis, serta memberikan rekomendasi tindakan medis yang lebih tepat. Terdapat studi kasus terkait penanganan penderita gagal jantung. Permasalahan yang dihadapi, dokter harus memilih terapi yang paling tepat berdasarkan kondisi setiap pasien yang berbeda. Kemudian, metode yang digunakan analytical hierarchy proses untuk memberikan bobot pada setiap kriteria medis. Terdapat kriteria penilaiannya, yaitu kondisi pasien, tingkat keparahan penyakit, riwayat penggunaan obat, dan risiko efek samping. Hasil dari penerapan, sistem menghasilkan rekomendasi alternatif pengobatan yang dapat dijadikan pertimbangan oleh dokter sebelum mengambil keputusan akhir. Kemudian, terdapat dampak dari penerapan DSS. Yang pertama, meningkatkan akurasi diagnosis karena keputusan didukung oleh analisis data dan kriteria medis. Yang kedua, mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga penanganan pasien dapat dilakukan lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan medis dengan memberikan rekomendasi berdasarkan data yang tersedia. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan melalui pengelolaan data pasien dan sumber daya rumah sakit secara lebih optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Oke, selanjutnya studi kasus penerapan DSS dalam bidang keuangan dan dampaknya. DSS pada bidang keuangan membantu lembaga keuangan dalam menganalisis data, mengelola risiko, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan objektif. Contoh studi kasusnya pada penentuan kelayakan kredit di Bank BRI.
Permasalahannya adalah bank harus menentukan calon nasabah yang layak menerima kredit berdasarkan berbagai kriteria. Metode yang digunakannya, DSS mengolah data calon nasabah menggunakan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kriteria penilaiannya. Yang pertama, karakter nasabah, kemampuan membayar, kondisi ekonomi, kelayakan usaha, dan jaminan. Hasil penerapannya, sistem menghasilkan rekomendasi calon penerima kredit yang paling layak sehingga membantu manajemen mengambil keputusan dengan lebih cepat dan akurat. Dampak penerapan DSS-nya yang pertama meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan manusia atau human error, membantu mengelola risiko kredit dengan lebih efektif, dan meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi analisis data. Selanjutnya pada bidang manufaktur, DSS pada industri manufaktur membantu perusahaan mengelola bahan baku, produksi, persediaan, dan sumber daya agar keputusan dapat diambil lebih cepat, tepat, dan objektif. Kasusnya pada pemilihan bahan baku di PT Trisakti Mustika Grafika. Permasalahannya adalah perusahaan kesulitan mengevaluasi dan memilih bahan baku secara terstruktur. Metodenya adalah DSS dengan metode TOPSIS. Kriteria penilaiannya adalah waktu pengiriman, kualitas, kuantitas, harga, garansi, dan merek. Hasil penerapannya yaitu sistem menghasilkan peringkat bahan baku terbaik, sehingga proses seleksi menjadi lebih cepat, objektif, dan akurat. Kemudian dampaknya adalah yang pertama meningkatkan validitas dan kecepatan pengambilan keputusan, menekan biaya produksi melalui pemilihan bahan baku yang lebih efisien, mendukung peningkatan kualitas produk dan pengendalian proses produksi, mengoptimalkan penggunaan persediaan, tenaga kerja dan mesin produksi, dan membantu perusahaan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat melalui informasi yang tersedia secara real-time. Selanjutnya pada bidang keuangan dan dampaknya. Industri keuangan merupakan salah satu sektor yang paling banyak memanfaatkan DSS untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis data. DSS diterapkan dalam berbagai aktivitas seperti analisis kelayakan kredit, manajemen risiko, pemilihan portofolio investasi, hingga deteksi kecurangan. Dengan dukungan teknologi AI dan machine learning. Salah satu contohnya adalah penerapan DSS pada proses penentuan penerima kredit di Bank BRI yang membantu mengevaluasi calon nasabah berdasarkan berbagai kriteria sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif, mempercepat proses pemberian kredit, dan mengurangi risiko kredit bermasalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan implementasi DSS di berbagai industri. Yang pertama itu ada industri kesehatan, kompleksitas dan kualitas data. Harus mengintegrasikan data multiformat secara real-time, di mana data buruk atau tidak sinkron dapat menyebabkan rekomendasi fatal, resistensi klinisi, dan alarm fatigue. Sebagian dokter merasa otonomi profesionalnya terganggu, ditambah banyaknya peringatan yang sering diabaikan, kepatuhan regulasi dan privasi. Regulasi ketat seperti HIPAA dan GDPR menyulitkan pengelolaan data pasien, pelanggaran beresiko sanksi hukum berat. Interoperabilitas legacy system. Integrasi dengan sistem lama memerlukan middleware rumit dan biaya maintenance tinggi. Selanjutnya itu ada industri manufaktur dan industri 4.0. Kepercayaan pada model operator sulit mempercayai model black box tanpa explainable AI, terutama untuk keputusan beresiko tinggi. Integrasi operasional real-time harus memproses data streaming cepat dari ribuan sensor LOT, membuat prediksi kegagalan mesin menjadi tidak relevan. Adaptasi organisasi. Perubahan dari keputusan berbasis pengalaman ke berbasis data memerlukan pergeseran budaya kerja yang besar.
Selanjutnya yang ketiga itu ada industri pendidikan, keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, kekurangan anggaran untuk memperbarui perangkat keras, perangkat lunak, dan akses internet. Hal ini menjadi hambatan utama implementasi DSS di Asia Tenggara. Rendahnya literasi digital. Banyak guru dan tenaga kependidikan belum nyaman menggunakan teknologi baru, sehingga DSS tidak dimanfaatkan secara optimal. Resistensi terhadap perubahan. Guru dan staf yang terbiasa dengan sistem manual sering menolak DSS karena dianggap menambah beban kerja, terutama jika tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Fragmentasi sistem informasi. Data akademik tersebar di LMS dan EMIS tanpa integrasi yang baik. Yang keempat itu ada industri retail, manajemen harga dan kompleksitas data. Volume transaksi yang sangat besar dengan fluktuasi pasar real time, DSS harus menganalisis elastisitas harga, strategi kompetitor, dan tren musiman secara simultan. Kesalahan pemodelan dapat menyebabkan harga terlalu rendah atau merusak angin atau terlalu tinggi, kehilangan pelanggan. Ketergantungan berlebih pada model. Manajemen cenderung terlalu bergantung pada otomatisasi tanpa kontrol manusia yang memadai. Anomali pasar yang tidak terprediksi dapat menyebabkan kerugian besar. Selain itu, resistensi dari kategori manajer yang merasa intuisi mereka digantikan mesin juga menghambat adopsi. Selanjutnya ada industri keuangan, kompleksitas teknis dan risiko algoritma. Mengolah data tidak terstruktur berkecepatan tinggi sering menghasilkan model black box. Manajemen dan auditor kesulitan memahami dasar keputusan resiko, sehingga menimbulkan keraguan dalam mengeksekusi rekomendasi. Biaya tinggi dan keamanan data. Investasi infrastruktur yang aman dan skalabel sangat mahal. Ancaman serangan siber sering kewajiban melindungi data nasabah yang rahasia semakin memperberat. Integrasi data dari berbagai kanal tanpa keamanan kuat beresiko membuka celah kebocoran. Selanjutnya itu ada industri pertanian. Rendahnya kepercayaan dan adopsi pengguna. Petani dan agronomis lebih mengandalkan intuisi, tradisi lokal, dan pengalaman empiris daripada rekomendasi sistem digital. Kebutuhan spesifik regional dan keterbatasan kapasitas. Model DSS sering terlalu umum dan kurang menyesuaikan dengan variabilitas lokal atau mikroiklim, jenis tanah, dan varietas tanaman. Rekomendasi yang tidak akurat menyebabkan pengguna cepat meninggalkan sistem. Keterbatasan infrastruktur internet di pedesaan dan rendahnya literasi digital petani menjadi hambatan utama penyebaran teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prospek pengembangan decision support system di masa depan. Yang pertama itu ada integrasi mendalam AI, machine learning, dan expandable AI. DSS akan memanfaatkan algoritma ML canggih dan AI generatif untuk mengolah data terstruktur maupun tidak terstruktur melalui NLP dan computer vision. Penekanan utama pada XIA agar sistem transparan dan dapat menjelaskan alasan logis di balik setiap rekomendasi sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna. Contohnya di kesehatan, sistem menyertakan dasar literatur dan data pasien. Yang kedua itu ada real time analysis, LOT, dan edge computing. DSS akan beralih dari pemrosesan data historis menjadi analisis real time dengan LOT dan edge computing. Pemrosesan data dilakukan di dekat sumber atau sensor, sehingga mengurangi latensi. Contohnya, predictive maintenance di manufaktur dan pemantauan vital pasien secara kontinu melalui wearable di kesehatan. Yang ketiga itu ada cloud-based dan mobile DSS untuk demokratisasi akses. Infrastruktur cloud dan model SaaS membuat DSS tidak terjangkau, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Melalui aplikasi mobile, DSS dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga memberdayakan UMKM dan petani di daerah terpencil untuk mengambil keputusan setara dan perusahaan besar.
Yang keempat itu ada hiperpersonalisasi dan pergeseran ke analytics preskripsi. DSS akan bergerak dari analitik deskripsi dan prediktif menuju analitik perspektif, yaitu memberikan rekomendasi tindakan konkret beserta kemungkinan hasil dan mitigasi. Sistem juga akan hiperpersonal, menyesuaikan rekomendasi dengan profil pengguna, gaya kepemimpinan, toleransi risiko, dan kondisi lingkungan saat itu. Yang terakhir itu ada penguatan aspek etika, regulasi, dan keberlanjutan. Dengan semakin otonominya DSS, diperlukan tata kelola data yang ketat sesuai Undang-Undang PDP Indonesia dan regulasi global untuk melindungi privasi. Selain itu, DSS masa depan akan dirancang mendukung Sustainable Development Goals dengan mempertimbangkan efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan dampak sosial positif, bukan hanya keuntungan finansial. Selanjutnya itu ada kesimpulan, DSS merupakan sistem berbasis komputer yang berperan penting dalam membantu proses pengambilan keputusan melalui analisis data, penyediaan alternatif solusi, dan pemanfaatan model analisis. Penerapan DSS pada berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, dan manufaktur terbukti mampu meningkatkan kualitas keputusan, mempercepat proses kerja, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi risiko kesalahan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kualitas dan integrasi data, keamanan informasi, biaya infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia dan mengadopsi teknologi. Ke depan, perkembangan DSS akan semakin didukung oleh teknologi AI, machine learning, LOT, cloud computing, dan explainable AI, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat, transparan, real-time, dan berkelanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.